Halo semuanya, perkenalkan saya Purwanti dari mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Diponegoro dengan NIM 2302119130037. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan uji ranking pada susu coklat dari beberapa merek. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai uji ranking, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu evaluasi sensoris dan juga uji organoleptik. Uji organoleptik atau evaluasi sensoris merupakan salah satu metode pengukuran ilmiah untuk mengukur, menganalisa, dan menginterpretasikan karakteristik suatu bahan pangan dengan menggunakan indera penglihatan, pengecap, penciuman, dan perabaan yang dilakukan oleh seorang panelis. Berdasarkan tujuan dan tingkat sensitivitas dari pengujian yang dilakukan, panelis dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu panelis ahli, yang kedua panelis terlatih, dan yang ketiga panelis tidak terlatih. Panelis ahli merupakan panelis yang sudah memiliki pengalaman dan latihan yang lama serta memiliki sensitivitas yang tinggi. Sedangkan panelis terlatih adalah panelis terpilih yang sudah menjalani pelatihan tetapi memiliki tingkat sensitivitas yang tidak setinggi panelis ahli. Yang ketiga yaitu panelis tidak terlatih, yaitu panelis yang digunakan hanya untuk menguji tingkat kesukaan dari suatu produk. Uji organoleptik dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama uji pembedaan, yang kedua uji deskripsi, yang ketiga uji penerimaan atau pemilihan, dan yang keempat yaitu uji skalar. Nah, pada video kali ini, jenis uji organoleptik yang dilakukan yaitu uji ranking, yang termasuk dalam uji skalar, karena hasil pengujian dinyatakan dalam besaran angka. Apa sih uji ranking itu? Uji ranking merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengurutkan dua sampel atau lebih berdasarkan intensitas mutu dan kesukaan panelis untuk memilih produk mana yang terbaik dan yang terburuk. Panelis akan membuat urutan atau peringkat menurut perbedaan tingkat mutu atau atribut sensorisnya, di mana peringkat pertama menunjukkan tingkat sensoris yang tertinggi, dan urutan selanjutnya menunjukkan tingkat sensori yang semakin rendah. Dengan menggunakan uji ranking ini, maka mutu dari beberapa produk dapat diketahui dan diurutkan. Selain itu, juga dapat mengetahui pengaruh proses pengolahan terhadap mutu dari suatu produk. Uji ranking ini juga bertujuan untuk melihat kesukaan konsumen terhadap suatu produk. Ada beberapa keuntungan dari uji ranking, yaitu yang pertama, prosedurnya sederhana sehingga mudah dimengerti oleh panelis. Yang kedua, yaitu prosesnya cepat karena hanya mengurutkan produk sesuai dengan atribut sensorisnya. Yang ketiga, yaitu bisa menggunakan sampel apapun. Yang keempat, memaksa adanya keputusan relatif. Dan yang kelima, yaitu proses pengolahan datanya sederhana. Sedangkan kekurangan dari uji ranking yaitu yang pertama bersifat subjektif, di mana hasilnya sangat dipengaruhi oleh subjektivitas dari panelis itu sendiri. Yang kedua yaitu mengabaikan jumlah perbedaan dan tidak dapat mendeteksi perbedaan dengan intensitas yang terlalu kecil karena panelis yang digunakan merupakan panelis yang tidak terlatih. Merek yang digunakan dalam uji ranking ini yaitu yang pertama The Ultra Milk, yang kedua Indomilk, yang ketiga Frisian Flag, yang keempat Denkau, dan yang kelima Real Good. Oke, langsung aja kita lakukan pengujiannya. Nah, di depan saya sudah terdapat 5 sampel produk susu dari beberapa merek yang berbeda yang diberi kode 3 angka acak. Pemberian kode 3 digit angka acak ini bertujuan untuk mengurangi bias panelis karena biasanya dengan mengetahui merek dagang tertentu dari suatu produk dapat mempengaruhi penilaian panelis. Penyajian sampel juga disajikan sedemikian rupa sehingga sampel akan tampak seragam.
yaitu diletakkan pada gelas plastik dengan ukuran dan jumlah sampel yang sama. Selanjutnya yaitu terdapat formulir uji ranking yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu ada air putih. Air putih ini berfungsi untuk menetralkan indera pengaca panelis sebelum mencicipi sampel berikutnya. Selain itu juga untuk merangsang produksi saliva yang berfungsi untuk membersihkan residu-residu yang tersisa pada mulut panelis. Sehingga dengan meminum air putih sebelum melanjutkan ke sampel berikutnya, maka dapat meningkatkan akurasi penilaian dari panelis. Merek dan kode sampelnya yaitu Ultramilk 154, Frisian Flag 239, Indomilk 873, Denkau 531, dan Real Good 618. Atribut sensori yang akan kita uji yaitu ada aroma, tingkat kemanisan, rasa, kekentalan di mulut, dan warna. Oke, mari kita mulai uji rankingnya. Berdasarkan pengujian pada aroma susu, urutan pertama yaitu pada kode sampel 239, urutan kedua 159, urutan ketiga kode 618, urutan keempat 873, dan urutan kelima kode sampel 531. Selanjutnya yaitu aroma. Aroma susu coklat dari kelima produk ini dipengaruhi oleh penambahan susu dan juga bubuk kakao, di mana semakin banyak bubuk kakao yang ditambahkan maka akan memiliki aroma coklat yang semakin tinggi dan aroma susu yang semakin menurun. Aroma pada coklat dipengaruhi oleh proses penyangraian biji kakao, di mana pada saat penyangraian akan memicu terbentuknya senyawa volatil, yaitu senyawa yang akan menimbulkan aroma pada coklat. Sedangkan pada susu, aroma berasal dari kandungan lemak yang terdapat dalam susu, di mana kandungan lemak ini memiliki sifat mudah menyerap bau di sekitar. Jadi apabila susu diletakkan pada udara yang terbuka, maka aromanya dapat berubah. Untuk tingkat kemanisan produk, urutan pertama yaitu pada kode sampel 239, urutan kedua pada kode sampel 154, urutan ketiga pada kode sampel 531, urutan keempat pada kode sampel 618, dan urutan kelima yaitu pada kode sampel 873. Selanjutnya yaitu tingkat kemanisan. Rasa manis pada produk susu coklat ini dipengaruhi oleh banyaknya gula atau sukrosa yang ditambahkan selama proses pembuatan, di mana semakin banyak gula yang ditambahkan maka susu coklat akan semakin manis. Untuk rasa coklat pada produk, urutan yang pertama yaitu pada sampel kode 873, urutan kedua yaitu pada kode sampel 239, urutan ketiga yaitu pada kode sampel 154, urutan keempat yaitu pada kode sampel 618, dan urutan kelima yaitu pada kode sampel 531. Rasa dari susu dipengaruhi oleh kandungan lemak, protein, dan mineral yang terkandung di dalam susu. Rasa sedikit manis pada susu dipengaruhi oleh kadar laktosa, dan kadar protein dan mineral sangat tinggi pada saat susu akan diperah menyebabkan susu memiliki rasa yang sedikit asin. Pada kelima produk susu ini memiliki intensitas rasa coklat yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya kakao atau bubuk kakao yang ditambahkan pada kelima produk susu coklat ini, di mana semakin tinggi bubuk coklat yang ditambahkan maka
susu coklat akan memiliki rasa yang sedikit pahit dan meninggalkan aftertaste. Untuk atribut sensori kekentalan di mulut, urutan pertama yaitu pada kode sampel 239, urutan kedua yaitu pada kode sampel 531, urutan ketiga yaitu pada kode sampel 873, urutan keempat yaitu pada kode sampel 154, dan urutan kelima yaitu pada kode sampel 618. Kekentalan pada produk susu dipengaruhi oleh banyaknya gula yang ditambahkan. Gula sebagai padat terlarut apabila ditambahkan pada suatu larutan, maka akan meningkatkan kekentalan dari produk tersebut. Untuk atribut sensori warna, urutan yang pertama yaitu pada kode sampel 873, urutan kedua yaitu pada kode sampel 618, urutan ketiga yaitu pada kode sampel 239, urutan keempat yaitu pada kode sampel 531, dan urutan kelima yaitu pada kode sampel 154. Warna dari produk memiliki peran yang sangat penting terhadap tingkat penerimaan konsumen, karena warna merupakan tampilan pertama yang terindra oleh konsumen. Warna juga dapat menandakan rasa dari produk, walaupun tidak selalu identik dengan rasa produk. Penyimpangan warna produk dari yang umumnya berlaku dapat mengakibatkan produk tidak jadi dipilih oleh konsumen. Warna dari susu coklat ini dipengaruhi oleh kandungan susu segar yang ditambahkan, karena susu segar banyak mengandung air. Selain itu, susu segar juga memiliki warna putih kebiruan hingga kekuningan. Warna ini berasal dari kasein dan juga kalsium fosfat serta gula-gula lemak yang tersebar di dalam susu. Sehingga apabila semakin tinggi konsentrasi susu yang ditambahkan dalam produk susu coklat ini, maka warnanya akan semakin pudar. Selain itu, warna coklat juga dipengaruhi oleh penambahan bubuk kakao atau bubuk coklat, di mana semakin banyak bubuk coklat yang ditambahkan, maka warna susu coklat akan semakin pekat atau berwarna coklat tua. Oke, sekian uji ranking di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.